946 FM Selalu Radio Station for Your Life. Hai Sabestel, apa kabarnya kamu pagi hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Ketemu lagi bareng Alfia di Stylnesia edisi Kamis 17 April 2025. Tapi Sabestel, kali ini Alfia gak sendirian nih. Alfia kali ini ditemanin sama teman-teman dari BPJS Tasikmalaya, dimana kita mau ngomongin soal rehab. Tapi Sabestel, berhubung ini tuh BPJS ya, bukan BNN, jadi rehabnya beda ya. Seperti apa penjelasannya? Langsung aja kita perkenalkan teman-teman dari BPJS. Hai. Halo. Coba perkenalkan diri dulu, dengan siapa, terus di BPJS-nya sebagai apa nih Akang Teteh yang ada di sini nih. Baik, perkenalkan nama saya Sony Setiaji dari BPJS Kesehatan Cabang Tasikmalaya, bertugas sebagai staf penagihan. Oke, sebelahnya Teteh cantik. Teteh siapa namanya? Halo, perkenalkan nama saya Vanessa Oktivania. Saya dari BPJS Kesehatan sama di bagian telecollecting. Iya, seperti tadi yang Alfia sebutin kan ya, kita pagi ini mau ngomongin tentang rehab kan ya, Akang Teteh ya? Iya, betul sekali. Iya, tapi ini rehabnya rehab BPJS kan maksudnya, bukan rehab BNN ya. Jadi apa sih rehab itu Teh, Akang sebenarnya? Jadi untuk rehab itu Ibu, kebetulan kan di sekarang itu ada rehab 2.0 ya. Iya. Yang awalnya itu cuma rehab, sekarang ada rehab 2.0. Oh, jadi oke. Jadi pembaruannya rehab, ya? Ya, betul sekali. Jadi untuk rehab itu untuk peserta yang mempunyai tunggakan lebih dari 4 bulan. Tunggakan lebih dari 4 bulan, Ya, betul sekali. Jadi apabila peserta merasa keberatan dengan jumlah tunggakan atau tidak bisa melunasinya secara langsung, bisa melalui program rehab, yaitu rencana pembayaran bertahap dan juga istilah lainnya itu pencicilan. Oh, jadi sekarang bisa dicicil kalau nunggak bayarnya. Betul sekali. Oke, itu seperti apa tuh, bisa dijelaskan kembali mencicilnya tuh kayak gimana? Apakah semampunya atau ada nominal yang ditentukan gitu misalnya? Ya baik, untuk sistemnya itu pertama Sobat JKN itu bisa mendaftarkan melalui aplikasi Mobile JKN. Di aplikasi Mobile JKN ada menu yang namanya rehab. Rencana pembayaran bertahap. Nah, di sana ada pilihan jangka waktu. Jadi peserta bisa memilih jangka waktu serta nominal yang disanggupi, seperti itu. Oh, jadi peserta bisa memilih sendiri jangka waktu dan nominalnya sesuai dengan kesanggupannya ya. Wah, luar biasa. Ini kan tadi Asoni bilang ini kan rehab 2.0 ya. Iya, betul. Selain dari jadi perbedaannya dengan rehab sebelumnya tuh apa sih yang paling signifikan gitu loh? Nah, untuk rehab sebelumnya kan pembayaran pencicilannya itu hanya tunggakannya saja. Jadi untuk bulan berjalan tidak dihitungkan. Untuk yang sekarang 2.0, jadi tunggakan ditambah bulan berjalan itu diakumulasikan dan nantinya bisa dicicil oleh peserta yang menunggak, seperti itu. Oh, jadinya lebih mudah justru ya? Ya, betul sekali. Wah. Ada lagi Kak, jadi kalau misalkan di rehab yang sebelumnya itu jika ada anggota keluarga yang tidak memiliki tunggakan, itu kan tidak bisa didaftarkan rehab. Kalau misalkan sekarang ada anggota keluarga yang tidak ada yang tidak ada tunggakan, ada perbedaan gitu ya. Jadi bisa didaftarkan seperti itu. Betul. Oke. Ada terdapat perbedaan tunggakan bisa didaftarkan. Kalau yang sebelumnya misalkan si ibunya aja yang ada tunggakan, anaknya enggak, itu nggak bisa kalau yang sebelumnya. Nah, kalau yang sekarang bisa seperti itu. Jadi Sobat JKN bisa untuk mendownload di aplikasi Mobile JKN yang terbaru agar rehabnya juga rehab yang terbaru, seperti itu. Oke, jadi yang paling penting adalah kita harus punya aplikasinya ya di handphone kita. Ada persyaratannya nggak sih Teh buat bisa ikutan daftar program rehab ini? Baik, untuk persyaratannya itu di mana yang bisa mengikuti program rehab ini yaitu segmen PBPU atau kita biasanya sebut pekerja mandiri ya. Ya, betul nah, sekali. yang memiliki tunggakan di atas lebih dari 3 bulan untuk yang PBPU. Berarti di atas 3 bulan baru bisa daftar rehab. Betul. Oke. Selain itu, selain dari pekerja mandiri, ada juga nih dari PBPU yang sudah alih segmen atau yang sudah misalkan sudah beralih menjadi tanggungan pemerintah yang sebelumnya ditunggakan. Nah, bisa juga tuh mengikuti program rehab di mana tunggakannya itu minimal dari 2 bulan. Seperti itu Kak. Oke. Tapi dari segi kayak umur atau segala macam itu nggak ada ya, bebas ya? Tidak ada, itu bebas. Yang penting
ada tunggakan sebelumnya seperti itu. Berarti ini semua orang bisa ikutan program ini ya Teh ya? Bisa. Ya betul sekali. Selama tunggakannya di atas 3 bulan itu ya? Ya. Wah luar biasa nih sahabat Style, udah pada punya aplikasinya udah download aplikasinya belum sih? Tapi nanti cara daftarnya susah nggak sih Teh? Nah untuk pendaftaran di kita kan ada yang namanya aplikasi mobile JKN. Jadi peserta untuk pertama-tama itu harus login terlebih dahulu ke aplikasi mobile JKN. Selanjutnya bisa mengklik menu rehab. Oke. Ya seperti itu. Jadi nantinya setelah mengklik menu rehab itu akan ada pilihan. Peserta itu akan memilih jumlah rehab yang pencicilannya itu bisa yang lama atau yang sebentar. Jadi sesuai kebutuhan peserta. Iya. Jadi untuk pencicilannya itu contohnya kita ada tunggakan 12 bulan. Nah di maksimalnya itu berarti 6 bulan. Jadi jumlah tunggakan dibagi 2. Jadi bisa 6 kali cicilan seperti itu. 6 kali cicilan. Lama jangka waktu yang kita pilih gitu Kak. Jadi kalau misalkan nih ada peserta yang tunggakannya itu sebesar 12 bulan. Nah, jangka waktu yang bisa dipilih berapa sih? Nah, itu bisa dipilih setengahnya, setengah dari jumlah tunggakan. Kan tadi 12 bulan ya. Jadi 6 bulan. Nah, jangka waktu yang bisa dipilih itu sebesar 6 bulan. Jadi perhitungannya total tunggakan 12 bulan ditambah lama jangka waktu cicilannya 6 bulan, ditambah juga selama kita mencicil kan terus berjalan ya tunggakan iurannya. Nah, ditambah juga 6 bulan seperti itu. Sobat JKN bisa dicoba ya melalui aplikasi mobile JKN, di sana ada perhitungannya. Jadi sebelum kita memilih ada perhitungannya setiap anggota berapa tagihannya seperti itu. Oke, berarti kuncinya adalah semuanya tuh ada di aplikasinya ya caranya. Ya, tapi kan saya kalau aplikasi itu kan kalau buat kita kan nggak masalah ya, gampang banget gitu. Kalau misalnya kayak buat orang tua gitu yang nggak ngerti teknologi gitu, itu gimana Teh? Mungkin bisa langsung datang ke kantornya minta tolong gitu nggak sih Teh? Bisa, ya betul sekali. Nah untuk seperti orang tua atau yang tidak mempunyai teknologi itu handphone ya, bisa untuk mengunjungi kantor BPJS Kesehatan terdekat supaya bisa didaftarkan rehab, atau bisa juga menelpon call center 165. 165, ya, gampang banget diingatnya sahabat Sal, tinggal telepon aja ya 165 ya. Jadi langsung dibantu nanti sama customer service-nya ya kalau 165. Betul sekali. Oke, luar biasa sahabat Style. Ternyata sekarang BPJS, nggak sekarang ya, ternyata dari dulu udah punya program rehab, tapi sekarang ada Rehab 2.0 di mana kita menjadi lebih mudah untuk membayar tunggakan ya dengan adanya Rehab 2.0. Oke sahabat Style, jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi. Buat kamu yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung aja ke instastory-nya Style 94.6 FM sahabat Style. Jadi kita udah ngobrol-ngobrol soal rehab ya, dan Teh Vanessa sama Asoni udah ngejelasin apa itu rehab, gimana cara daftarnya, apa persyaratannya, siapa aja yang boleh ikutan. Nah tadi juga Alfia penasaran nih Teh Vanessa sama Asoni. Jadi selama kita masih menunggak itu, apakah kita udah bisa menggunakan kartu itu atau nanti nunggu lunas dulu gitu? Baik Kak, untuk program rehab ini akan aktif setelah tunggakannya selesai atau cicilannya sudah lunas. Jadi peserta bisa menggunakan JKN-nya itu setelah aktif atau sudah lunas, seperti itu Kak. Dan program rehab ini ada untuk biar apa sih pengguna BPJS sebutannya apa nih? Peserta BPJS bisa lebih cepat ya, betul. Lebih jadi cepat melunasi cicilannya. Membantu gitu, membantu peserta JKN untuk biar lebih cepat aktif, seperti bisa digunakan gitu ya. Oke, jadi sahabat Sal itu ya, jadi harus lunas dulu ya. Iya betul. Tapi nanti pas udah lunas langsung aktif ya Teh ya? Iya, kalau misalnya udah lunas langsung aktif. Langsung bisa digunakan kembali ya. Tapi syaratnya sahabat Sal harus lunas dulu ya. Makanya sahabat Style, jadi pastiin sekarang di handphone kamu tuh ada aplikasi JKN ya, nama aplikasi JKN, karena di situ tuh semua cara-caranya ada ya, tinggal download aplikasinya. Terus buat kamu yang misalnya handphonenya tidak memungkinkan untuk mendownload aplikasi, bisa langsung menghubungi call centernya 165. Atau misalnya masih nggak bisa juga nelfon, kunjungi kantor BPJS terdekat ya, karena di sana staff-staffnya pasti akan dengan senang hati membantu sahabat Style semua untuk mengikuti program rehab ini ya Teh ya.
Oke, ini sekarang Alfia mau masuk ke kayaknya ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para peserta BPJS ya, Akang Teteh ya, tentang bagaimana peserta yang sudah mendaftar pada program auto debit, apakah tagihan yang akan didebit sesuai dengan tahapan yang telah didaftarkan pada program rehab? Gimana tuh? Siapa yang mau jawab? Dari aku dulu ya. Mau. Jika peserta itu sudah mendaftarkan auto debit, berarti otomatis nanti jika ada besaran iuran yang harus dibayarkan, otomatis akan terpotong dari rekening yang sudah didaftarkan, seperti itu. Oke. Jadi pastikan saldonya mencukupi ya Teh, gitu aja ya Teh. Mencukupi agar otomatis terauto debit. Oke, jadi nggak perlu repot-repot bayar lagi kita sendiri gitu, ngincik gitu ya, atau enggak apa gitu, itu otomatis ya Teh ya. Oke, terus selanjutnya pendaftar program rehab yang telah beralih segmen tetap bisa auto debit juga Teh? Bisa, selama si auto debitnya terdaftar seperti itu. Jadi beneran diberi kemudahan ya kita tuh ya Teh ya? Betul. Jadi ayo sahabat Sal, nggak ada alasan lagi buat nggak ikutan program JKN ya. Terus selanjutnya yang sering ditanyakan oleh para peserta BPJS juga nih Teh, tentang apakah peserta PBPU itu pekerja bukan penerima upah ya Teh ya, atau bukan pekerja yang telah alih segmen dengan status aktif dan memiliki tunggakan, tetapi anggota keluarganya tidak memiliki tunggakan, bisa ikutan program rehab juga Teh? Iya betul, karena sekarang ada rehab 2.0 ya. Jadi meskipun ada keluarga yang tidak memiliki tunggakan atau perbedaan ada yang tunggakan atau tidak, jadi bisa didaftarkan program rehabnya seperti itu. Kalau misalkan sebelumnya kan nggak bisa ya. Jadi kalau misalkan ada anggota keluarga yang sudah meninggal, tetapi ada anggota keluarga yang lain memiliki tunggakan. Nah di rehab yang sebelumnya itu tidak bisa didaftarkan. Kalau misalkan rehab yang sekarang, nah bisa didaftarkan. Seperti itu Kak. Jadi kalau yang sebelumnya itu hanya bisa buat yang nunggak, tapi sekarang yang nggak nunggak pun bisa daftar rehab ya Teh ya? Ya kalau misalkan ada perbedaan seperti itu. Oke, sahabat saya, jadi kalian misalnya yang selama ini lancar, kalian tetap bisa daftar program rehab, tapi jangan mentang-mentang udah daftar program rehab terus kalian berencana nunggak ya, karena akibatnya adalah kalian tidak bisa menggunakan kartu BPJS kalian. Jadi mungkin daftar program tuh buat jaga-jaga aja ya Teh ya, jaga-jaga gitu, tapi tetap diusahain tetap harus lancar ya Teh ya pembayarannya, biar kalian tetap selalu bisa menggunakan kartu BPJS-nya kapanpun gitu. Kalau misalkan yang lancar mah nggak bisa ikutan. Oh nggak bisa ikutan? Iya, karena nggak ada tunggakan. Oh jadi tetap harus ada tunggakan juga? Harus ada tunggakan. Yang maksudnya itu karena ada perbedaan. Kalau yang dalam satu keluarga gitu. Gimana? Misalkan ada ibunya yang nunggak, ada anaknya yang enggak. Nah yang di rehab sebelumnya itu nggak bisa didaftarkan. Oke. Jadi maksudnya sekarang tuh walaupun ada satu keluarga doang, satu anggota keluarga doang yang rehab, itu baru bisa didaftarkan. Kalau sebelumnya tuh nggak bisa gitu ya. Iya, betul. Oh oke, ngerti. Sering lancar atau tidak ada tunggakan nggak bisa. Nggak ya, bisa. Guys, ya? Jadi tetap persyaratannya harus ada tunggakan dulu gitu. Tapi tetap aja ya sahabat, jangan kalian mentang-mentang ada program rehab terus kalian jadi mau berencana untuk nunggak gitu, nggak boleh gitu. Oke, ngerti. Jadi itu perbedaannya dari rehab sebelumnya dan rehab 2.0 sekarang ya. Terus peserta tuh bisa mengubah jumlah cicilan atau jangka waktu pembayaran setelah mendaftar program rehab melalui aplikasi mobile JKN nggak sih? Oh ya betul sekali. Jadi peserta itu bisa untuk mengubah ya jumlah pencicilan di aplikasi mobile JKN. Jadi bisa disesuaikan kembali dengan cara membuka menu rehab lagi, selanjutnya membatalkan dan diperbaharui lagi mau yang jumlah cicilannya berapa dan berapa lama akan dicicilnya, seperti itu. Oke. Klik pelunasan ya. Ya betul sekali, klik pelunasan. Oh gitu. Jadi nominalnya itu udah disediakan ya di aplikasi itu. Ada dari minimal bisa disebutin nggak Teh? Kan aku belum buka nih, paling rendah berapa, paling tinggi berapa di sana? Nah untuk paling rendah itu kita contohkan saja ya. Untuk tunggakan kita ada 12 bulan. Jadi untuk pencicilannya itu bisa selama 6 kali cicilan. Ya. Jadi kita totalkan, kita akumulasikan jadi
perkiraan kasarnya tuh 12 bulan kelas 1 kelas misalnya. 3 contohnya. Kelas 3 contohnya. Ya. Oke. Kelas 3 kan 35.000 ya. 35.000 dikali 12 ya. sekitar 420 ribuan. Ya seperti itu. Jadi untuk cicilannya itu dibagi 2 dari jumlah bulan menunggak sekitar 6 kali cicilan maksimalnya. Oke. Nah, untuk jumlah cicilan per bulannya itu sekitar 105.000, mohon maaf. Iya. Ya, jadi 105.000 per orang per bulan. Cicilannya 105.000 per orang, tapi ditambah kita harus tetap bayar iuran yang selama ini yang sedang berjalan itu ya, sudah iuran bulan terakumulasi ini. otomatis. Oke. Ada juga Kak, misalkan paling cepat nih nggak mau terlalu lama ya jangka waktunya bisa minimal 2 bulan seperti itu. 2 bulan. Ya, 2 kali cicil. Jadi 2 kali cicilan. Iya. Berarti sebulannya 200 ribuan ya? 200 ribuan ya, kalau misalnya kelas 3 ya. Oke, maafin ya, matematika saya jelek jadi. Oh gitu, jadi ada jumlah nominalnya. Kalau maksimal itu berapa tuh? Kalau misalnya untuk kelas 3, 2 bulan itu ya? Untuk ada juga ini Kak, kalau misalkan tunggakan. Nah, tunggakan di BPJS ini, kalau misalkan nih ada satu keluarga dia tuh nggak bayar selama 3 tahun. Tapi wah, ada teh yang selama itu? Ada. Oh, oke. Kalau misalkan lebih dari atau sampai berapa tahun gitu ya. Nah, yang dihitung di BPJS itu hanya sampai 24 bulan atau 2 tahun seperti itu Kak. Jadi kalau misalkan ada yang lebih dari 2 tahun, tapi tetap yang kita hitung itu tetap 24 bulan. Oh, jadi pemutihan gitu teh istilahnya? Ya, yang dihitungnya 24 bulan gitu Kak. Oke. Jadi yang 1 tahunnya lagi itu gimana? Bonus atau apa? Itu tidak dihitung oleh kami. Tidak dihitung. Jadi kita stop aja untuk tunggakannya sampai di 24 bulan. Oh gitu. Seperti jadi walaupun 4 tahun, 5 tahun itu gimana tuh? Ya tetap kami stop di 2 tahun, dimaksimalkan di 24 bulan saja. Wow. Baru lama-lama ya. Bukan berarti jadi bonus ya, bukan. Iya. Oke, jadi sebenarnya tunggakan maksimal tuh bisa dikatakan 24 bulan aja ya, Akang Teteh ya. Itu tuh udah maksimal ya. Wow, tapi sahabat Stel ya jangan mentang-mentang dihitungnya 24 bulan tapi kalian bisa bebas aja sampai 3 tahun gitu, jangan ya sahabat Stel. Karena rugi banget. Jadi kita ntar nggak bisa pakai kartunya, jangan ntar amit-amit kalau misalnya kita ada apa-apa gitu ya, karena ada tunggakan nggak bisa dipakai BPJS ya, sayang banget ya. Sebenarnya sekarang tuh aku dengar tuh sekarang kalau misalnya kita nggak punya BPJS nggak bisa bikin SIM, itu bener nggak sih? Oh iya. Oh bener ya? Ya, syarat keaktifan di Polres itu aktif. Sebelumnya kan kalau misalkan kayak bikin SKCK atau SIM sekarang udah digital ya kayak. Jadi kalau misalkan kita datang ke Polres itu juga kita diarahkan melalui handphone ke aplikasi. Nah, di aplikasi tersebut otomatis ada si BPJS. Misalkan kita nih masukin nomor NIK kita. Nah, nanti tuh otomatis apakah BPJS kita aktif atau enggak. Kalau misalkan tidak aktif, tidak bisa dilanjutkan seperti itu Kak. Jadi harus aktif. Jadi untuk sekarang itu kebetulan ada peraturan baru ya. Coba. Jadi ini banyak yang belum tahu nih asalnya nih. Gimana nih? Jadi apabila peserta yang ingin mencoba membuat SIM atau SKCK diharuskan terlebih dahulu mengecek aplikasi mobile JKN-nya atau keaktifan kepesertaannya. Apabila tidak aktif, nantinya oleh Polres akan dibantu diarahkan ke program rehab apabila yang mempunyai tunggakan. Jadi setelah aktif kembali atau setelah dilunasi untuk utangnya bisa langsung dibikinkan untuk SIM. Wah, sahabat Stel, sepenting itu loh BPJS tuh buat hari ini ya. Karena ntar kamu nggak bisa bikin SIM, nggak bisa bikin SKCK kalau nunggak. Bukan cuman tidak dilayani di fasilitas kesehatan juga, tapi nggak bisa bikin SIM dan juga SKCK. Tapi buat untuk cek kalau BPJS kita aktif tuh balik lagi ya, kita cek di aplikasinya langsung ya, bisa ya. Tinggal masukin NIK kita ya. Ya betul. Untuk pengecekan keaktifan kepesertaan bisa melalui aplikasi mobile JKN. Apabila yang masih belum login, bisa mengeceknya di WA Pandawa. Untuk nomornya ya, untuk nomornya. Kanal-kanal yang lain Kak. Jadi jadi nggak cuma lewat aplikasi doang, tapi bisa lewat WA. Iya. Jadi ada beberapa kanal layanan lain. Kita sebutnya itu di BPJS Kesehatan. Apa aja tuh? Pertama ada WhatsApp Pandawa, ada Mobile JKN. Selain itu ada call center 165. Selain itu ada juga nih yang di rumah sakit ya. Ya betul. Kalau di rumah sakit kita bisa langsung tanya ke customer service yang di sana ya.
Kalau misalkan WhatsApp Pandawa itu kita bisa ngecek seperti keaktifan atau ada perubahan anggota. Seperti nah, WhatsApp Pandawa itu gimana teh? Nomornya berapa? Nomornya itu 0811 81 651 65. Jadi kayak nanti itu ada chat otomatis, kita kirimin dulu misalkan halo, nanti ada chat otomatis, ada pilihan administrasi, ada pelaporan dan lain-lain. Jadi di sana itu ada pilihannya banyak Kak, di dalam WhatsApp Pandawa itu ada menu administrasi juga. Salah satunya adalah mengecek aktivasi kita aktivasi JKN kita. Wah, tapi itu yang Pandawa itu skalanya nasional, bukan cuma di Tasik doang kan? Iya, nasional. Oke, sahabat Stal. Jadi kita nggak perlu ngedownload aplikasinya karena kita juga bisa lewat WhatsApp ya. Iya, ada kanal yang lain. Ada banyak cara sahabat Stal, gimana nggak kurang gampang tuh ya. Luar biasa. Ini aku baru tahu loh ternyata caranya gitu. Terus tadi kan soal mempercepat pelunasan pembayaran udah dijelasin ya sama Aswani ya, bisa ya paling cepat itu 2 bulan kan ya kalau lewat aplikasi ataupun yang lainnya ya. Iya betul. Paling cepat 2 bulan, paling lama 6 bulan ya Teh ya? 12 bulan. 12. Tunggakan bulannya. Oke. Paling cepat 2 bulan, paling lama setengah dari tunggakannya. Tapi kan berhubung dihitungnya tuh paling lama tuh 24 bulan, jadi paling lama tuh sekitar 1 tahunan ya, 12 bulan 12 kali cicilan. Oke. Nah, kapan nih peserta bisa melakukan pembayaran tunggakan setelah mendaftar program rehab? Apa pas daftar langsung bisa bayar saat itu juga atau harus nunggu berapa lama gitu? Nah, jadi untuk peserta yang mendaftar rehab, yang setelah mengikuti prosesnya rehab, buka menu rehab dan lain-lain, nah akan bisa membayar maksimal 1 jam setelah melakukan registrasi di rehab. Jadi nantinya akan muncul otomatis untuk tagihan dari rehab itu sendiri. Oke, jadi intinya bisa dibayar hari itu juga ya. Betul. Oke, luar biasa sahabat Stal. Sahabat Stal, kalau kata Alfia mendingan kalian sekarang cek deh aktivasi kartu BPJS kalian masih aktif atau enggak gitu. Kalau enggak, kalian bisa langsung daftar program rehab. Sahabat Stal, jangan kemana-mana karena kita bakalan balik lagi setelah yang satu ini. Oke, ini Teh Vanessa Aswani nih, tadi Alfia buka Twitch tuh ada yang tanya-tanya dari Super Z 13 katanya mau nanya kalau untuk PBPU alih segmen maksimal cicilannya berapa bulan, karena ini ada saudara saya yang udah 2 tahun lebih menunggaknya. Tadi dijawab ya, tapi kalau misalnya pengen ditambahin lagi boleh. Oh iya, baik, izin menambahkan ya. Untuk peserta yang alih segmen kita contohkan saja. Kan awalnya peserta itu mandiri ya, beralih segmen ke PBI yang ditanggung pemerintah. Nah, PBI? Ya betul. PBI itu apa? Jadi peserta penerima bantuan iuran. Oh, ada. Ya. Jadi nggak cuma PBPU dan BP aja, tapi ada PBI. Ya, PBI. Itu yang ditanggung oleh pemerintah untuk pembayaran iurannya. Nah, kebetulan ada juga yang dari peserta mandiri merasa kurang mampu jadi pindah ke PBI yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, sedangkan sewaktu menjadi peserta mandiri itu masih mempunyai tunggakan. Biasanya ada juga yang lebih dari beberapa tahun lah, lebih dari 3 tahun. Nah, untuk peserta alih segmen khususnya yang berpindah ke PBI itu juga bisa mengikuti program rehab seperti biasa yang sudah tadi kita jelaskan. Dan untuk PBI tersendiri itu dimaksimalkan untuk cicilannya itu ada di 32 kali cicilan. 32 kali? Ya. Oke. Maksimalnya 32 kali ya? Ya, betul sekali. Bentar, ini mau nanya juga di soal segmen. Jadi segmen itu ada mandiri dan juga PBI gitu maksudnya? Ada beberapa segmen Kak. Yang pertama ada yang PPU atau pekerja penerima upah yang biasanya kita sebut kayak ditanggung sama perusahaan. Gaji kita dipotong per bulan. Ya, itu segmen yang PPU. Yang kedua yang PBPU mandiri yang kita sebut ini pekerja mandiri. Terus selain itu ada yang ditanggung sama pemerintah, namanya itu PBI, sama yang ada juga yang ditanggung sama Pemda daerah seperti itu. Oke. Ya. Itu sama BP juga itu termasuk kategori segmennya juga ya?
Iya, kalau BP itu bukan pekerja. Contohnya misalkan kayak investor atau yang penerima pensiun atau yang punya perusahaan, dia kan bukan pekerja, tapi kan swasta itu masuknya ke BP ya. Iya, atau ya masuknya ke pekerja mandiri atau PBPU sama BP seperti itu. Oh, tapi yang tentang PBI itu aku baru tahu loh, ternyata bisa ya. Bisa, ya, Kak. bisa. Itu persyaratannya apa biar kita bisa masuk segmen PBI itu? Ya, untuk alurnya itu untuk kita mengajukan itu bisa ke kantor kelurahan terlebih dahulu, Kak. Nah, biasanya itu di kantor kelurahan itu mengajukan SKTM. Nah, surat keterangan tidak mampu. Setelah ke kelurahan, lanjut ke dinas sosial. Nanti untuk di ACC atau tidaknya atau di menerima bantuan atau tidaknya itu sama dinas sosial seperti itu, Kak. Jadi yang tentunya tuh dinas sosial ya, Kak? Iya. Tuh mungkin Sabesta nggak semuanya tahu loh kalau ternyata kita tuh bisa beralih segmen ke PBI ya nggak sih? Jadi misalnya kalian misalnya sekarang nih kita udah nunggak nih, terus kita ngerasa nggak mampu, terus kita bisa pindah segmen ke PBI gitu. Iya, bisa. Oke. Tapi tunggakannya akan tetap ada, Kak. Jadi misalkan bukan berarti sudah beralih nih jadi PBI kan otomatis aktif ya. Nah, bukan berarti sudah aktif si tunggakannya hilang, enggak. Jadi kalau misalnya kita udah beralih segmen ke PBI nih ya, itu yang melunasi tunggakannya kita atau pemerintah? Kita tetap. Iya. Berarti walaupun telah beralih segmen, tetap kalau misalnya yang hutang tetap kita dulu yang nanggung gitu. Nanti setelah aktif kembali baru ditanggung sama PBI itu ya. Oke. Kalau PBI kan takutnya misalkan nanti tiba-tiba tidak sudah tidak aktif gitu ya. Pas kita sudah tidak aktif mau beralih lagi menjadi PBPU ternyata ada tunggakannya. Jadi lebih baik kalau kita itu menyarankan untuk dilunasi terlebih dahulu. Nah, nanti kalau misalnya udah aktif dari PBI jadi sudah lunas gitu tunggakannya. Iya. Jadi sahabat style boleh banget buat ganti segmen, tapi tetap tunggakan harus dilunasi ya, itu kuncinya. Setelah lagi nih dari Rizky_Darojat katanya mau nanya kalau untuk program rehab ini apa bisa otomatis potong ke rekening tiap bulannya biar nggak kelupaan untuk bayar tiap bulannya, itu juga dijelasin ya. Oh iya. Bisa, mau ditambahin lagi mungkin atau udah? Tentang yang auto debit ini? Oh iya, yang tadi ya, yang auto debit kita kan sudah jelaskan oleh Ibu Panes. Nah, kita jelaskan lagi saja. Untuk pembayaran rehab bisa juga menggunakan auto debit. Ya, jadi peserta itu hanya mengajukan auto debit itu ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Jadi supaya tagihannya akan otomatis terpotong dari saldo yang ada di M-Banking. Oke. Oh, jadi kalau mau mengajukan auto debit tetap harus daftarnya ke kantor ya? Ya, betul bisa sekali. Lewat aplikasi? Bisa melalui aplikasi Mobile JKN. Lewat aplikasi juga bisa. Yang lewat WhatsApp Pandawa itu juga bisa? Kalau WhatsApp Pandawa belum bisa. Enggak bisa. Oh, jadi kalau WhatsApp Pandawa cuma buat tanya aja kali ada ya? Ada administrasinya juga, kayak misalkan pelaporan yang meninggal atau penambahan anggota. Tapi kalau buat daftar auto debit harus ke kantor atau enggak lewat aplikasi Mobile JKN. Ya, Oke. Terus ada lagi nih mau nanya, teman saya titip pertanyaan. Iya nggak apa-apa, kamu juga yang nanya nggak apa-apa. Kalau udah daftar rehab, kita udah cicilan nih. Kalau mau dilunasi bagaimana? Apakah bisa? Oh ya, sangat bisa sekali ya. Apabila peserta itu sudah nanggung, sudah mengikuti program rehab, kita contohkan saja dimaksimalkan. Ya. Berapa kali gitu, contohnya 6 kali cicilan ya, berarti 6 bulan ya. Sedangkan peserta itu mumpung ada rezeki kan, mau nih dibayarkan langsung dilunasi. Pas bulan kedua gitu. Ya, di bulan kedua bisa saja dengan cara seperti biasa membuka menu rehab, selanjutnya pilih ada pelunasan. Di sana ada pilihan pelunasan. Jadi otomatis sistem itu akan menjumlahkan kembali jumlah cicilannya beserta bulan berjalan. Nantinya akan muncul dan bisa dibayarkan oleh peserta seperti itu. Oke, sahabat, jadi balik lagi kuncinya download aplikasi JKN sekarang juga karena di situ lengkap banget ya fiturnya ya pastinya ya. Oke, Alfa juga belum download nih. Nah ini kalau peserta yang ikut program rehab tuh bisa turun kelas nggak sih, Aswani, Teh Vanes? Nah untuk peserta yang khususnya mempunyai tunggakannya bisa saja
turun kelas. Contohnya dari kelas 1 ke kelas 3 atau kelas 2 dengan syarat tunggakannya itu harus lunas terlebih dahulu. Oke. Ya, seperti itu. Jadi sahabat style pokoknya intinya lunasi tunggakan, abis itu kalian bisa memilih banyak opsi, mau pindah kelas bisa, mau pindah segmen juga bisa ya, asal udah lunas gitu. Nah terus ini nih ada lagi yang nanya, gimana kalau misalnya peserta tuh udah milih menu pelunasan ya, tapi lupa untuk membayar atau melunasi tagihannya, nah makanya auto debit ya nggak sih, biar nggak lupa. Itu gimana nih kalau misalnya dia lupa bayar tapi nggak daftar program auto debit juga? Nah kita yang tadi ya peserta sudah memilih menu pelunasan, terus peserta itu lupa untuk membayar. Nah nantinya itu akan menjadi tunggakan lagi, ditambahkan dengan bulan berikutnya seperti itu. Jadi tetap akan menumpuk lagi. Iya, jadi sahabat kalau kalian lupa, tenang aja, nanti pasti diingetin sama Aswani sama Teh Vanes ya. Iya. Lewat apa Teh? Telepon atau WhatsApp nih biasanya kalau ngingetin peserta BPJS nih? Iya, melalui WhatsApp sama telepon seluler gitu. Iya, nanti pasti diingetin. Kita reminder lagi untuk Emang per tanggal berapa sih Teh biasanya kalau misalnya pembayaran kayak gini tuh maksimal? Maksimal itu di setiap tanggal 10 ya, setiap bulannya. Oke, berarti kalau misalnya udah lewat tanggal 10 udah dapat warning dari Teh Vanes sama Aswani kan ya? Betul. Oke, kalau selama ini Teh, selama jadi tim penagihan gitu ya Teh, yang paling lama berapa tahun sih biasanya nunggak tuh? Ada yang paling lama peserta BPJS berapa tahun tuh biasanya? Yang paling lama itu yang di 24 bulan tadi Kak, yang di batas maksimal itu yang 24 bulan. Yang sering kita tagih itu di 24 bulan. Berarti yang lebih dari 2 tahun itu nggak ada ya? Iya, karena 2 tahun langsung di warning ya. Nah ini ada lagi nih yang nanya, apakah ketika tunggakan dan iuran bulan berjalan peserta BPJS sudah lunas, peserta BPJS tetap dikenakan denda pelayanan jika mengakses layanan rawat inap di rumah sakit dalam waktu 45 hari sejak pelunasan? Iya, jadi denda pelayanan itu Kak dikenakan jika peserta itu sudah membayar. Nah, sudah membayar ini kan langsung aktif. Nah, jika dalam waktu 45 hari ke depan peserta ini melakukan rawat inap, maka peserta ini dikenakan denda pelayanan. Denda pelayanan ini besarnya 5% kali diagnosa awal atau yang biasa kita sebut inasi bijis, baru dikali bulan tunggakan. Nah, biasanya itu kita tahu nominalnya dari mana, dari yang waktu kita di rumah sakit, seperti itu. Jadi nanti pihak rumah sakitnya tuh memberitahukan ke kita. Betul. Berarti dari situ kita bisa tahu kita harus bayar berapa nih. Oke. Tapi ini nih. Tapi misalnya pas kita udah kita ngelunasin tunggakan, itu si kartu langsung otomatis aktif kan? Otomatis. Saat itu juga. Dan saat itu juga bisa langsung dipakai nggak? Bisa dipakai. Bisa langsung dipakai. Denda pelayanan itu dikenakan jika kita rawat inap. Kalau misalkan kita tidak rawat inap, jalan aja enggak? Itu enggak dikenakan denda. Kalau misalkan kita mau masuk ke FKTP, ke Paskes pertama, kita mau berobat, itu bisa, tidak dikenakan denda. Kalau misalkan berarti denda pelayanan tuh khusus rawat inap aja ya? Jadi betul, buat rawat jalan inap itu enggak ada? Enggak ada denda ya? Iya. Oke. Terus kalau pembayaran denda pelayanan tuh bisa dibayar bertahap seperti tunggakan iuran nggak sih? Atau langsung saat itu juga gitu? Mohon maaf, untuk denda pelayanan itu tidak bisa dicicil ya, Kak. Oke. Jadi bisa langsung dibayarkan saat itu juga, pas di rumah sakit. Pas di rumah sakit langsung dibayarin. Jadi sobat JKN, hindarilah tunggakan agar terhindar dari itu denda pelayanan. Intinya betul. Aman saja. Benar, karena tunggakan tuh beneran memberatkan banget. Coba kalau misalnya kita rutin bayar bulanan kelas 3 tuh 35.000 ya. Kan itu kan nggak berasa ya bayarnya. Daripada kita harus bayar tunggakan iya, bayar bulan ini juga iya, tetap harus bayar ya karena kalau nggak bayar itu masuknya tunggakan lagi gitu. Oke, Akang Teteh, Teh Vanes, Teh Vanes, ada lagi yang mau disampaikan tadi yang belum sempat ditanyain mungkin tentang harhab ini? Mungkin ini ya buat sobat JKN, mungkin bisa untuk melakukan cek tunggakan, kan biasanya kadang ada yang nggak tahu gitu ya Kak, dia ada tunggakan atau enggak. Nah bisa nih melakukan cek
terlebih dahulu apakah memiliki tunggakan atau enggak. Nah, bisa melalui WhatsApp Pandawa atau Mobile JKN. Selain itu, jika memiliki tunggakan, Sobat JKN bisa menggunakan program Rehab 2.0 ini. Nah, Sobat JKN bisa didaftarkan melalui aplikasi Mobile JKN dan pilih untuk lama jangka waktu tunggakannya seperti itu. Iya. Pokoknya yang pertama kali yang harus kalian lakukan adalah download aplikasinya ya. Download aplikasi. Nah ini BPJS ada punya rencana buat meluncurkan Rehab 3.0 nggak yang lebih gampang mungkin? Untuk sekarang belum yang ada. Yang lebih mudah persyaratannya dan nominal cicilannya mungkin belum ada ya. Oke, asalnya ada yang mau ditambahin terkait program Rehab atau apapun mungkin BPJS punya program apa boleh banget dipromoin di sini. Nah mungkin untuk semua sahabat JKN-nya yang menggunakan BPJS Kesehatan, apabila ada keluhan ataupun pertanyaan dan juga masukan, bisa menghubungi call center 165 atau WA Pandawa atau mengunjungi kantor kesehatan BPJS Kesehatan terdekat. Ya, seperti itu. Oke. Oh ya, satu lagi nih, kalau yang belum punya BPJS kan pasti ada tuh orang yang belum punya dan belum pernah daftar juga BPJS, itu bisa lewat aplikasi JKN atau langsung harus datang ke kantornya? Bisa Kak, untuk pendaftaran itu penambahan anggota, misalkan ada anggota yang belum didaftarkan atau mau daftar baru gitu ya, bisa melalui aplikasi Mobile JKN. Oke, mungkin buat sahabat semua yang selama ini pakai asuransi selain BPJS, asuransi swasta gitu, terus pas mau bikin SIM kaget ternyata harus harus ada BPJS, bisa banget lewat aplikasinya ya. Oke, Teh Vanes, Asoni, makasih banyak udah main-main ke Style. Banyak banget nih sekarang informasi yang Alfia maupun Sabasal dapetin terkait BPJS ya, terutama program Rehab yang sangat membantu ini ya. Makasih banyak buat udah mau datang ke Style. Kalau misalnya mau ada sosialisasi lagi tentang program BPJS, boleh banget kita tungguin lagi ya Akang Teteh ya. Oke, sahabat Style, jangan kemana-mana karena Style Nesia masih ada sampai jam 12 nanti.